Assalamualaikum Bu Hani. Salam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat. Terlihat dari senyumnya Bu Hani yang mereka ya. Baik. Maaf Ibu Hani, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu Hani yang akan dilakukan nanti ya Ibu ya. Coach maupun coaching akan saya amati dan sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah siap dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci sesuai dengan kata kunci disampaikan oleh kunci? Dan nanti saya juga akan mendengarkan bagaimana kunci tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari Ibu Hani. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Hani, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Bismillah, dalam kegiatan coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi coaching. Yang pertama presence, kehadiran, kemudian mengidentifikasi, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian memberikan solusi, memantik untuk coachingnya, memberikan solusi dengan kemampuan kompetensi dirinya sendiri. Oke, bagus sekali, siap. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi coaching ya Ibu. Yang pertama kehadiran penuh, kemitraan, kemudian memantik dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan? Dalam tahapan coaching ini nanti saya ingin melatih kemampuan saya, keterampilan untuk pertanyaan berbobot, karena menurut saya itu kompetensi yang harus saya lebih upgrade, saya perkuat lagi. Siap. Baik, jadi kompetensi spesifik yang Ibu kembangkan adalah menanyakan pertanyaan berbobot, selain untuk mengupgrade ilmunya Bu Hani juga untuk si coachingnya nanti ya Ibu ya. Baik, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Ibu Hani? Menurut saya dengan pertanyaan berbobot tadi, saya mampu mengajak coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menggali potensi pada dirinya sendiri. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah menggali potensi ya Ibu ya. Untuk silakan melakukan coaching terhadap coachingnya dengan sebaik-baiknya, dan nanti akan setelah kegiatan coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu Hani ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Asmi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Asmi, ini tadi saya baca WA katanya Bu Asmi wapri saya katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan. Oke Bu Asmi, kalau ada waktu 10-15 menit, kira-kira dari tujuan kita bertemu ini saling berbicarain apa yang Bu Asmi harapkan? Nanti saya akan permasalahan saya itu nanti bisa terpecahkan atau ada solusinya seperti itu. Jadi bisa membuat saya agak sedikit plong lah istilahnya seperti itu. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan nanti percakapan kita juga akan membuahkan hasil sehingga membuat Bu Asmi lebih tenang. Oke Bu Asmi, ada masalah apa ini? Gini ya Bu Fitri, ini murid saya itu sudah kelas 2, tetapi itu masih ditunggui sama orang tuanya. Dan ketika orang tuanya itu tidak kelihatan, anak ini masuk ke kelas, tetapi ketika dia ngintip gini ya, apa orang tuanya nggak kelihatan, dia sudah nangis. Terus ada temennya nyenggol sedikit sudah nangis seperti itu. Padahal sudah kelas 2, anak cowok juga. Ini kok nangisan, akhirnya teman-temannya itu bilang gini, nangisan gitu. Saya sebagai gurunya kan kadang itu kok gini, seperti kalau ini diteruskan berlarut-larut, nanti bagaimana ke depannya si anak ini, seperti itu. Itu berlangsung mulai si anak kelas 1 ya Bu? Mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 ini. Oke, mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 kelihatannya tidak mandiri karena selalu tunggu orang tuanya. Iya, betul sekali. Oke Bu Asmi, dari kondisi seperti ini yang disampaikan Bu Asmi, kira-kira apa harapan Bu Asmi? Harapan saya itu ingin anak itu mandiri.
tidak nangisan, mandiri, sehingga dia itu tidak bergantung kepada orang tuanya. Karena apa? Dikit-dikit misalkan pensilnya tidak ada ya, itu sudah ini apa keluar cari ibunya yang di luar. Jadi dia itu sedikit-sedikit bergantung. Itu saya lihat itu dari kelas 1, karena dulu kelas 1 saya kan nggak ngajar anak ini, dari kelas 2 ngajar anak ini. Kok rasanya itu sudah besar kok kayak gini, seperti itu. Oke, dari yang diceritakan Bu Asmi bahwa anak ini kok masih tidak mandiri dan harapan Bu Asmi ingin anak ini mandiri. Iya. Menurut Bu Asmi dari level 1 sampai 10 kira-kira kondisi anak ini di level berapa? Level berapa? 4 mungkin. 4 toh. Iya. Kalau memang ingin ada perubahan, kira-kira Bu Asmi ingin menaikkan anak ini kepada level berapa? Ya 1 sampai 10. setidaknya itu karena ini mungkin kelas 2 ya level 7 lah. Oh, itu nggih. Seperti Siap. itu. Jadi ada peningkatan. Iya. Oke, kalau ingin anak ini berada pada level 7, menurut Bu Asmi kira-kira langkah yang ingin Bu Asmi lakukan apa? Mungkin pertama saya ini ya akan ini berbicara face to face dengan orang tuanya. Sebenarnya sudah berbicara, tetapi kok terus seperti ini ya, mungkin lebih dari hati ke hati ya. Biar karena gini saya lihat itu orang tuanya itu juga nggak tegoan gitu loh, nggak bisa ngeculkan anak. Ini sudah kalau sekolah sudah tanggung jawabnya gurunya. Si orang tua ini masih nggak tega bu gitu ya. Mungkin nanti memberikan parenting kepada orang tua ini, terus memberikan apa itu berbicara dari hati ke hati, terus memberikan wawasan ke orang tua kalau anaknya nanti terus istilahnya itu terus diginikan nanti nggak bisa mandiri, karena ini anak laki-laki ya, apalagi anak laki-laki sudah kelas 2. Kalau seperti ini terus apa yang terjadi? Mungkin dari hati ke hati perlu ngobrol seperti itu ke orang tuanya gitu. Untuk ke anaknya mungkin ada pendekatan khusus ke anaknya. Kita sebagai guru kan harus dekat dengan anak ini ya. Terus nanti selain gurunya itu saya sendiri dekat dengan anak ini, memberikan pengarahan secara mendalam ke anak ini juga. Nanti saya akan meminta bantuan ke teman-temannya untuk saling ini ya memotivasi anak ini biar nanti itu lepas dari orang tuanya. Setidaknya gini, seandainya anak ini kesusahan, misalnya ada sesuatu dan gurunya itu kadang kan muridnya banyak nggak fokus ini ya, nanti temennya sebelahnya atau yang paling dekat dengan dia bisa ini memberikan pertolongan lah istilahnya. Kayak tadi ya yang saya ceritakan, misalnya pensilnya nggak ada, terus anaknya dikanya itu saya pinjemin, nanti saya mungkin dengan teman-temannya juga akan memberikan pendekatan kepada teman-teman seperti itu. Luar biasa Bu Asmi, dari yang Bu Asmi sampaikan dari masalah tadi, Bu Asmi ingin ada pendekatan dengan orang tuanya. Mungkin selama ini sudah melakukan pendekatan kurang intens, lebih intens. Betul. Kemudian juga Bu Asmi ingin teman-temannya juga dikondisikan agar membuat lingkungan belajar yang nyaman untuk siswa ini. Untuk melakukan perubahan seperti itu, kira-kira Bu Asmi butuh dukungan siapa? Saya butuh dukungan yang pertama juga dukungan pihak kepala sekolah juga harus mendukung, teman-teman juga harus mendukung, orang tua mendukung, dan anak-anak juga harus mendukung. Jadi semuanya warga sekolah sebenarnya saling mendukung biar solusi atau kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, terus siswa ini bisa nanti belajar dengan nyaman, dengan tenang, dan juga kondisi juga bisa melatih kemandirian si anak ini. Oke, luar biasa. Langkah terdekat untuk mengatasi masalah ini dari solusi-solusi yang sudah Bu Asmi ungkapkan, apa yang paling terdekat? Yang paling dekat saya akan mendekati lebih dekat lagi ke anak ini, memberikan pengarahan dari hati ke hati seperti itu, dan teman-temannya juga mendukung. Insya Allah nanti akan berjalanlah seperti ini. Dan juga harus mendekati orang tua. Nanti saya untuk ini ya, dekat ini orang tua ketika ngantar sudah ditinggal aja, tega nggak tega harus ditinggal, karena itu langkah awal. Kalau nanti orang tua ibu nggak tega, kalau nggak tega terus kapan anak ini mandiri seperti itu. Luar biasa Bu Asmi, tadi sudah saling curhat ke saya, menyampaikan masalahnya, dan dengan sangat luar biasa Bu Asmi juga menyampaikan kira-kira solusi apa yang terdekat dan langkah selanjutnya. Mudah-mudahan masalah ini segera terselesaikan. Dan nanti beberapa waktu lagi kalau seandainya Bu Asmi sudah mengagendakan ketemu dengan orang tuanya, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi nih Bu Asmi untuk sama-sama melihat progresnya bagaimana.
mudah-mudahan berhasil. Sehat selalu Bu Asmi, semangat selalu. Terima kasih Bu Fitri. Monggo melanjutkan aktivitas. Thank you. Assalamualaikum Bu Asmi. Waalaikumsalam. Bu Hani. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Hani, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Asmi. Saya sudah mengamati hal itu. Sebelum menutup Ibu, saya ada beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan Ibu Hani pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan kegiatan coaching ini tadi? Oke, saya tadi sudah melakukan apa yang sudah saya sampaikan di awal kompetisi coaching, bahwa kehadiran penuh saya lakukan, kemudian memberikan pertanyaan berbobot juga sudah saya lakukan. Dan Oke Bu, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching antara Bu Hani dengan Bu Asmi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Hani sebagai coach sudah berusaha menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Bu Asmi, sehingga Bu Asmi sendiri bisa menemukan solusi-solusi dengan permasalahannya tersebut. Alhamdulillah. Pertanyaan yang terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Hani untuk coaching yang akan dilakukan selanjutnya? Oke, terima kasih Bu Daul. Di pra observasi tadi kan saya bilang kemampuan atau keterampilan untuk pertanyaan berbobot. Tadi ketika coaching dengan Bu Asmi mungkin saya sudah ada progres, tapi kedepannya saya ingin meningkatkan, sehingga bagaimana saya bisa menggali coach saya untuk lebih mengeluarkan potensi dirinya untuk menemukan solusi dari masalah. Oke, bagus, baik sekali Bu Hani. Rencana baiknya demikian obrolan kita, semoga hari ini menjadi lebih baik ya Bu Hani ya, dan Bu Hani juga sebagai lebih baik. Amin. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.